setelah dibebaskan dari penindasan dan kecemasan oleh Yesus. Apakah kamu peduli untuk membawa kebebasan ini kepada mereka yang sedang berjuang dalam hidup? Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam Injil hari ini, Yesus kembali ke Nazaret untuk memulai pelayanannya. Kali ini bukan sebagai anak tukang kayu, melainkan sebagai pribadi yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang telah lama menantikan seorang juru selamat. Ketika Yesus kembali, ia pergi ke sinagoga, tempat orang-orang biasa berkumpul. Di sana ia membaca gulungan kitab Yesaya tentang bagaimana sang juru selamat akan membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi yang buta, kebebasan untuk yang tertindas. Dan ketika orang-orang mendengarkan, ia menyatakan, "Hari ini genaplah nas kitab suci ini ketika kamu mendengarnya." Hal ini hanya dapat berarti bahwa dialah pribadi yang selama ini ditunggu-tunggu untuk membawa keselamatan. Namun, karena mereka mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, seseorang yang mereka lihat sehari-hari di lingkungan mereka, mereka sulit menerima siapa Yesus sebenarnya. Betapapun berwibawanya kata-kata itu, karya Yesus tetap berlanjut hingga hari ini. Namun banyak orang masih berjuang untuk percaya bahwa nubuat itu dapat digenapi dalam hidup mereka. Banyak mukjizat telah terjadi sepanjang sejarah. Orang-orang yang tertindas disembuhkan dari penyakit dan kekurangan. Para tawanan berbagai kecemasan dibebaskan. Mereka yang tidak percaya ditunjukkan kebenaran. Orang mati, baik secara jasmani maupun rohani, dibangkitkan kembali kepada kehidupan. Semua ini bukan hanya janji, tetapi sungguh-sungguh digenapi. Disaksikan oleh para rasul dan oleh orang-orang sepanjang abad-abad berikutnya. Tak terhitung banyaknya orang yang dibebaskan oleh sabda Kristus, seolah-olah ia hadir secara fisik di sepanjang zaman. Namun bagi banyak orang, apa yang Yesus lakukan, meskipun disaksikan oleh banyak orang, dianggap hanya sebagai dongeng belaka. Mereka mengabaikan kisah-kisah ini saat menjalani kesulitan hidup. Itulah sebabnya kisah-kisah penyembuhan perlu dibagikan berulang kali agar kita dapat membawa harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Ketika lagu-lagu Natal mulai memudar bersama lampu-lampu dan kemeriahan, dengarkanlah ini. Pekerjaan Natal justru dimulai. Seperti ketika Yohanes Pembaptis memberitahukan murid-muridnya tentang Dia yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka mengikuti Yesus ke tempat ia tinggal dan mulai membawa orang lain kepadanya. Banyak orang yang gagal menemukan di mana palungan itu berada, sedang menunggu untuk dituntun kepada Yesus. Mereka yang lapar perlu diberi makan. Mereka yang tersesat perlu menemukan jalan. Para tawanan dosa dan masalah yang lebih dalam perlu dibebaskan. Mereka yang gelisah membutuhkan damai. Bangsa-bangsa perlu dibangun kembali. Mereka semua perlu diperkenalkan kepada anak domba Allah, yang kedatangannya akan menjadi penghiburan, dan kehadirannya akan membawa keselamatan. Kita yang telah berjumpa dengan Yesus, dipanggil untuk berjalan bersama mereka, bekerja demi pembebasan mereka, dan menuntun mereka untuk menyembah. Orang-orang yang tertindas ini ada di sekitar kita. Kita selalu dapat menemukan seseorang di dekat kita. Mereka mendengar lagu-lagu sukacita, melihat lampu-lampu yang berkilau, bertukar hadiah tanpa benar-benar mengetahui alasannya.
karena tidak ada yang membawa mereka ke palungan. Marilah sekarang kita berjalan bersama mereka, bekerja bagi mereka, dan menyembah Yesus bersama mereka. Kita juga telah menikmati sukacita besar, tawa yang riuh, kebersamaan dalam kegembiraan dan permainan, makanan lezat dan cerita-cerita indah. Kini saatnya membawa kisah-kisah harapan tentang penggenapan nubuat dalam diri kita. Kita juga dapat membawa pembebasan bagi tawanan, sukacita bagi yang berduka, dan harapan bagi yang tertindas. Kini kitalah Yohanes itu yang menunjuk kepada Kristus sambil berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa, penyakit, kesedihan, dan penindasan. Ia telah datang untuk membawa keselamatan." Karena itu, marilah kita membagikan kisah-kisah pembebasan kita, Injil yang telah Yesus tuliskan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perayaan Natal yang penuh penyembuhan ini. Terima kasih atas orang-orang yang Engkau izinkan kami temui untuk merayakan kedatangan-Mu. Hari ini Engkau memanggil kami untuk mencari mereka yang belum menemukan palungan. Izinkan kami mengambil bagian dalam hati-Mu yang penuh belas kasih bagi mereka. Buatlah kami menyadari bahwa sebagaimana Engkau membawa terang kepada kami pun menerima misi untuk bersinar. Terang Kristus kini ada dalam hidup kami. Bantu kami memancarkan kehadiran-Mu dalam diri kami dengan terang. Berbicara tentang Engkau dan kebenaran-Mu dengan berani, dan mencintai orang miskin tanpa rasa malu. Semoga kami menyambut misi ini, dan membiarkan sabda-Mu digenapi. Bukan hanya dalam diri kami, tetapi juga dalam diri mereka yang sedang mencari palungan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Koples for Christ. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk kita semua.